Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Untuk hari ini saya diminta seorang user untuk mengerjakan sebuah modul. Di sini saya ada modul mesin cuci tipe Polytron Zeromatic. Langsung saja kita colokkan untuk modulnya. Jadi modul ini sudah divonis oleh teknisi lain sudah tidak bisa diperbaiki lagi, tapi saya masih penasaran apa alasannya untuk modul ini. Sekarang kita coba saja nyalakan, terus kita tunggu sebentar. Jadi kendala-kendala apa yang ada di modul ini? Coba teman-teman ini dengar, ini sudah mulai nyala tapi cuma bunyi tit saja. Di sini kita bisa simpulkan untuk bagian modulnya bermasalah. Terus sebelumnya kita harus cek dulu di bagian power supply-nya. Nanti kita baru mengerjakan di bagian yang lain. Pertama kita cek dulu untuk tegangan 5 voltnya, terutama kita cek di bagian diodanya. Ini tegangan yang masuk ke bagian modul. Kita cek saja. Di sini untuk diodanya sudah tidak menunjukkan nilai, tapi ini masih terhubung dengan soket di bagian modul. Saya tidak bisa menyimpulkan dioda ini rusak. Nanti kita akan tahu kalau sudah angkat di bagian soketnya. Jadi dioda ini masih terhubung, dioda tegangan 5 volt yang masih terhubung dengan soket kabel yang ke bagian modul. Jadi nanti kita akan lepaskan untuk kabelnya. Kita lepaskan dulu untuk kabel yang masuk ke bagian modul. Jadi nanti kita akan cek kembali berapa tegangan yang keluar untuk power supply-nya. Ini sudah terlepas, teman-teman. Saya akan coba ukur kembali untuk bagian diodanya tanpa ada kabel yang terhubung ke bagian modul utama. Sekarang kita cek. Di sini ternyata normal untuk diodanya. Jadi tadi yang menyebabkan terlihat short itu di bagian modul utama. Sekarang kita coba cek berapa tegangan bagian power supply-nya tanpa ada beban yang masuk ke modul. Langsung kita cek saja untuk tegangannya. Teman-teman bisa lihat itu tegangannya sudah over. Jadi untuk power supply ini harusnya tegangannya sekitar 5 volt, tapi ini sudah lebih. Dan dari tegangan yang over ini yang menyebabkan bagian modul itu rusak. Jadi nanti kita akan perbaiki dulu untuk area power supply-nya. Nanti kalau sudah beres kita masuk ke bagian modul utama. Untuk tipe power supply Zeromatic saya beberapa kali menemui yang seperti ini. Jadi nanti kita akan cek di bagian couplernya. Bila perlu kita ganti kedua-duanya. Untuk tegangan yang over biasanya itu salah satu bagian couplernya itu berkarat atau rusak. Tapi sebelum menggantinya kita terlebih dahulu untuk membersihkan bagian lemnya. Jadi untuk mempermudah saat kita penyolderan, saat pemasangan coupler, dan tidak ada gelembung udara saat penyolderan. Sekarang kita langsung angkat saja bagian couplernya dan menggantinya dengan yang baru.
Kita pasangkan saja untuk bagian koplernya. Kalau sudah, kita tinggal cek berapa tegangannya, sudah normal atau belum. Ternyata sudah keluar teman-teman, tegangannya ini sudah normal juga, sekitar 5 volt untuk tegangannya. Dan tegangan yang satunya ini sekitar 3,7, 3,8. Ini sudah standar. Untuk bagian power supply-nya, saya kira ini sudah aman. Lalu kita ke tahap berikutnya, yaitu ke bagian modul utama. Kita coba cek ulang untuk bagian modul utamanya. Di sini terlihat short di bagian modul utamanya. Dan langkah kita selanjutnya yaitu memilih bagian mana yang harus kita eksekusi terlebih dahulu. Tapi secara indikasi di awal tadi di bagian chipsetnya masih berfungsi, jadi kita pilih di bagian IC display-nya saja. Di sini kita potong saja, kita belah. Teman-teman juga bisa menggunakan kompor kalau misal tidak ada bender las. Yang terpenting jangan sampai terkena jalur yang ada di dalamnya. Jadi pelan-pelan saja. Tinggal kita buka saja. Teman-teman bisa lihat itu IC display-nya, terlihat juga ada bekas lubang atau bekas gosong di bagian IC-nya. Jadi ini adalah efek dari tegangan yang over yang di awal tadi sebelum kita perbaiki power supply-nya. Nanti saya akan coba lepaskan tapi dengan cara manual, jadi saya tidak akan memakai blower untuk mencopot IC ini. Ini dengan tujuan agar tidak merusak bagian PCB-nya. Ini sudah terlepas teman-teman, jadi nanti saya akan mencoba menggantinya. Kebetulan saya juga masih punya stok untuk IC display ini. Sekarang sudah saya siapkan untuk IC display-nya. Jadi saya masih punya stok untuk IC display, biarpun ini second. Kalau yang ini dulu yang kena di bagian IC chipsetnya, jadi untuk IC display-nya masih bisa saya gunakan kembali. Sekedar berbagi pengalaman untuk teman-teman, jadi untuk kerusakan tipe Zeromatic nggak selalu di bagian IC display. Terkadang ada juga kerusakan di bagian IC chipsetnya.
Tapi penyebab utamanya kebanyakan itu berasal dari power supply, jadi over tegangan atau tegangan yang naik di bagian power supply terus masuk dan mengenai bagian modulnya. Perhatikan juga untuk bagian kaki-kakinya, kalau sudah terpasang jangan lupa dicek kembali untuk bagian solderannya. Sebelum kita sambungkan ke power supply, kita cek terlebih dahulu untuk bagian modulnya. Ini sudah normal, berbeda dari yang awal tadi. Tinggal kita pasangkan kembali untuk soketnya ke bagian power supply. Kita coba saja untuk hasilnya. Sekarang kita cek tombol-tombolnya satu persatu. Terus di bagian water levelnya juga ini normal. Sebelahnya ini bagian spin normal. Sepertinya sudah normal semua teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.